Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya di channel YouTube yang kece dan keren ini. Oke, pada video kali ini adalah video yang sangat berbeda sekali dari video-video yang sebelumnya. Di depan, maaf, di samping di samping saya ini ada pasangan muda, oke. Pasangan muda yang baru saja menikah di dalam pandemi COVID-19 ini. Nah, oleh karena itu nih, aku sebagai YouTuber yang belum terkenal mau tanya-tanya soal apa sih, bagaimana perasaannya atau bagaimana kesannya menikah di saat pandemi ini sedang terjadi. Oke, ini yang sebelah sana, di sebelah kanan saya ini, sebut saja namanya Bang A. Bang A, dan sebut saya yang di sampingnya sebelahnya istrinya adalah Nyonya apa Kak ya? KN ya. KN, oke. Oke, langsung saja nih, aku akan langsung saja tanya. Di sini bebas mau nanya apa aja, bebas. Iya. Oke, Bang A nih, Bang A sebelum corona dan sebelum pandemi ini terjadi nih, kan sudah merencanakan sebuah pernikahan yang yang mungkin konsepnya itu sangat luar biasa gitu. Nah, sedangkan pas di hari H pernikahan, ternyata hal yang direncanakan tersebut sangat besar itu tidak terjadi gitu. Apa sih perasaannya, bagaimana nih perasaannya? Ya ampun, kalau ditanya perasaan ya, pertama tuh perasaannya tuh kayak gimana ya? Kita kan merencanakan sesuatu nih, udah dimatengin, udah diusahain sebagus mungkin gitu ya. Tiba-tiba ada peraturan kayak begini, nggak boleh ngadain acara, nggak boleh ngadain pesta. Ya sebagai manusia biasa ya kecewa. Oke, kecewa ya. Oke. Intinya kecewa, ini yang inti pertama dari jawaban Bang A. Oke. Sekarang langsung pertanyaan yang sama untuk istrinya, yaitu KN. Oke, KN, bagaimana? KN, pertanyaannya sama seperti tadi, bagaimana perasaannya? Coba. Ya, kalau perasaan sih sebenarnya sedih, tapi makin kesini makin berpikir sih kalau ini semua ada hikmahnya ya dari Allah, dan pasti ini yang terbaik gitu untuk kita. Dan yang pasti sih harus terus positive thinking, terus lebih berpikir, mungkin kalau misalnya kita tetap ngelanjutin, bisa jadi kita nggak bisa berbagi nih dengan orang-orang di sekitar kita. Misalnya dengan kita banyak menabung, walaupun untuk fokus ke acara kita, tapi kita bisa jadi lupa nih dengan sekitar kita. Nah, dengan adanya ini kita jadi ingat lagi kalau ternyata kita harus banyak bersedekah juga ya di kondisi pandemi kayak gini. Tapi memang di satu sisi sedih banget sih nggak bisa dijalankan gitu akad sama resepsinya. Oke. Jadi teman-teman ya, menikah di saat pandemi ini memang ternyata ya mengecewakan dan juga membuat bersedih ya. Namun ketika dibalik itu semua ada sebuah hikmah, kata yang dari jawaban KN ini ya, kita sebagai manusia, aku cerna yang tadi itu jawabannya, kita sebagai manusia tidak boleh melupakan sesama ya. Kita dengan adanya pandemi ini kita bisa melakukan hal-hal yang mungkin sebelumnya belum pernah kita lakukan, seperti kita bersedekah, memberikan makan kepada orang-orang yang tidak mampu, kayak gitu ya. Itu begitu Kak? Iya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, yang pertama itu ya, pertanyaan pertama ya Kak. Oke, sekarang pertanyaan kedua untuk Bang A. Nah, Bang A tadi jawabannya kan kecewa ya, karena semuanya sudah direncanakan tapi ternyata hasilnya ternyata tidak ya. Kita hanya berencana dan Tuhanlah yang menentukan. Oke, pertanyaan kedua, setelah kecewa nih dan di hari H langsung melaksanakan pernikahan nih tanpa adanya keramaian yang sangat ramai sekali, tidak sesuai persepsi, apakah saat pernikahan hijab kabul itu merasakan hal-hal yang kurang? Ada yang kurang kah, atau merasa deg-degan, atau merasa pokoknya merasa ada yang aneh gitu? Gitu perasaan mah kalau pas ijab kabul. Nah, gimana nih? Ini kan pernikahan pertama yang mudah-mudahan yang terakhir juga. Amin. Ya, sebagai manusia nggak tegang juga gitu kan? Takutnya
ngulang-ngulang mulu gitu namanya tegang ya. Cuman kalau perasaan kayak kecewa sedih itu ya setelah dipikir-pikir lagi ya kan, ya udahlah nggak apa-apa lah, yang penting kan kita semuanya sehat, kita ikutin aja semuanya. Terus kan nih langsung pertanyaan kedua ya sebelum si kakaknya KKN. Nah kan pada saat ijab kabul tuh kan pernikahan tuh memakai masker gitu ya, masker, pakai sarung tangan juga kayak gitu. Terus apa sih yang dirasakan, kan ada momen foto gitu. Kalau orang-orang kan nikah itu momennya sepertinya Pak ada fotonya itu semua kan, itu kan momen yang bersejarah dalam hidup gitu. Jadi apa sih yang dirasakan ketika ya momennya diabadikan dengan cara memakai masker gitu? Ya unik aja momennya, jadi unik gitu. Jadi kan nanti apa tuh kayak kita tuh kayak punya cerita buat anak cucu kita nanti loh, bahwa kita pernah ngalamin pernikahan di tengah-tengah pandemi gitu. Oke. Jadi pernikahan yang nggak biasa. Cukup menarik teman-teman ya. Jadi nanti akan ada sebuah cerita yang indah buat anak-anaknya teman-teman kayak gitu. Tapi ya juga sih dipikir-pikir ya emang betul juga suatu cerita yang indah dan pernikahan yang sangat unik di tahun 2020 ini. Oke, lanjut saja. Saya akan tanya untuk KN ya, KN. Oke. Pertanyaan yang berbeda. Oh, berbeda. Pertanyaan yang berbeda ya. Jadi pertanyaannya seperti ini Kak. Jadi kakak ini kan menikah di saat pandemi ya. Oke. Ijab kabul tadi sudah. Nah, oke. Pertama, kan ini pasti yang pertama ya, ketika ijab kabul. Nah, apa yang dirasakan ketika kakak langsung pindah kan ke rumah ya, langsung pindah ke rumah sendiri? Apa yang dirasakan sama kakak Nah, ketika suasana berbeda dengan tadinya kakak dengan di rumah sama keluarga, sama mama, sama papa, pas setelah nikah itu berdua sama suami gitu. Apa sih yang dirasakan? Apa ada sedih? Apa ada yang apa gitu? Coba lah. Iya, jadi kalau ya wajar ya kalau orang menikah itu kan pasti kita punya pilihan ya, mau sama orang tua atau mau hidup berdua nih sama pasangan. Yang pasti kan udah dikomunikasiin dari awal, dan memang kita tuh ada perjanjian nikah. Jadi dari awal udah ngasih tahu aku orangnya gini kan. Jadi nanti kalau aku begini kamu begini ya. Nah, ketika pas sudah di lapangan tuh, pas sudah hari H kelihatan kan asli-aslinya kita seperti apa. Nah, itu sih lebih keingetin lagi ini perjanjian awal kita gimana. Terus kalau ditanya sedih atau enggak, sedih karena kan kangen sama keluarga, apalagi kan ketika acara akad juga nggak ada yang datang ya, paling cuma keluarga inti aja. Sedih, tapi di satu sisi ada semacam tugas ya dari Allah. Maksudnya kan pernikahan itu ibadah yang menyempurnakan setengah dari agama. Jadi di situ sih lebih ke aku lagi dikasih amanah nih sama Allah. Jadi kalau aku sedih ya aku ingat aja aku kan melakukan ini ya karena Allah. Jadi insya Allah sih ada jalannya. Paling kalau sedih-sedih dikit ya wajar lah, namanya adaptasi sebulan, 2 bulan, 3 bulan. So far sih oke, yang penting komunikasi ke orang tua tetap, ke keluarga tetap juga. Menurut aku semua ada solusinya sih. Oke, jawaban yang sangat memuaskan teman-teman ya. Jadi sebelum menikah emang ya kita itu ketika kita memilih pasangan jangan asal memilih pasangan. Oke teman-teman, seperti apa jawaban yang Kak Nesa barusan sampaikan, KN ya teman-teman. KN sampaikan barusan, jawaban yang menurut aku itu emang kita sebagai, kalau saya belum menikah nih ya, promosi, saya belum menikah, emang harus kita lakukan gitu terhadap pasangan kita ya. Pasangan yang misalkan kita belum menikah, kita harus melakukan suatu komitmen ya Kak, komitmen terlebih dahulu tentang bagaimana sih nantinya ketika kita menikah, dan kita beritahu tentang kekurangan kelebihan kita gitu, supaya nanti tidak shock gitu, tidak kaget ya teman-teman kayak gitu ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Itu pertanyaan yang kesekian. Oke, langsung saja, ini pertanyaan jawab bareng-bareng ya. Waduh. Oke, jawab bareng-bareng. Kalau nggak sama nggak apa-apa, nggak sama nggak apa-apa, karena lain kepala lain pemikiran ya teman-teman. Nah, ini bukan masalah untuk ini cocok atau enggak, tapi ini apa ya, pertanyaannya untuk dua-duanya ya. Dua-duanya langsung jawab ya, tapi seorang-seorang. Pertanyaannya seperti ini, jika disuruh memilih anak atau orang tua, kok susah? anak atau orang tua,
Kok susah? Buat apa ngomongnya kayak gini? Ya udah, jangan, pertanyaan diganti. Untuk Bang Asto, ibu apa istri? Wah, itu mau pertanyaan sulit sebenarnya sih buat dijawab karena dua-duanya itu dalam hidup saya itu semuanya dua-duanya itu penting. Oke. Susah dijawab. Suami apa orang tua? Ya sama sih, aku juga bingung jawabnya karena dua-duanya itu penting buat hidup aku. Maksudnya sebelum ketemu dia orang tua yang merawat aku, sudah ada dia, orang tua aku melepas kepada dia. Jadi ya nggak bisa jawab sih karena dua-duanya itu sangat penting. Oke, gitu. baik. Sangat dihargai jawabannya. Oke, teman-teman. Nah, ini seandainya ini untuk seorang istri ya, figur seorang istri. Seandainya suatu hari nanti atau suatu saat suami nih, seorang suami pergi nih dari rumah dan titip pesan kepada sang istri, wahai istriku misalkan, ketika aku tidak ada di rumah, maka kamu tidak boleh pergi kemana-mana tanpa izinku. Ya Allah Tuhan. Nah, kemudian pada saat itu ibunda, sang ibunda atau ayah kakek ini sakit keras. Apa yang akan KN lakukan? Sedangkan suami sudah melarang KN untuk pergi dari rumah tanpa seizin suami. Dan ternyata suami kontaknya tidak ada, nggak bisa dihubungi. Apa yang akan KN lakukan sebagai seorang suami? Istri. Maaf ya, sebagai seorang istri gitu. Coba. Apa ya, ini pertanyaannya sama kayak jawaban Rasulullah dulu kan pernah ada ya. Cuma kalau dulu sih berdasarkan dulu, jadi kan kita kalau aku harus lebih nurut ke suami, jadi sepertinya aku akan menurut pada suamiku. Tapi kan memang ya kalau real sekarang ini agak sulit nih, jadi sepertinya kalau pertanyaan kayak gitu agak tidak mungkin, apalagi kalau tidak ada kontaknya. Menurutku sih harusnya bisa ada kontaknya, bisa dihubungin atau ya begitulah, bisa video call dan lain-lain. Tapi intinya sih harus menurut ke suami. Oke, jadi intinya walaupun dalam keadaan apapun ya, intinya emang seorang perempuan itu karena surganya ada di suami, maka wajib apapun itu harus mengikuti apa yang suami perintahkan, selagi itu baik ya, selagi itu baik. Tapi kalau buruk nggak boleh. Oke, teman-teman. Oke, kayak itu jawabannya ya, emang harus seperti itu ya kak ya. Kita harus sebagai umat muslim yang baik, yang menaati aturan rasulnya, berarti kita harus mengikuti ke hal seperti itu. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi ya. Mudah-mudahan tidak terjadi ya. Kayak gitu. Oke, teman-teman, mungkin apa ya, ini adalah acara yang aneh-aneh. Ini dadakan. Kita dibilang aneh. Enggak, maksudnya aneh-aneh tuh acara yang apa ya, dadakan. Jadi ini acara ngabuburit teman-teman ya, karena ada tamu kesini ke rumah nengokin si opa sama oma, jadi ya langsung saja nih aku biar iseng-iseng lah ya. Tapi semoga aja ini menjadi inspirasi ya buat teman-teman semua di rumah yang apa ya, yang lagi mencari pasangan, yang lagi mencari pasangan hidup. Ya pokoknya harus selektif ya dalam memilih pasangan, jangan sampai salah pilih dan nantinya akan menyesal. Oke. Sekarang jawab bareng-bareng ya. Ini bukan ini ya, pesannya apa sih buat pasangan muda yang belum menikah tapi dia mau menikah, tapi dia takut gitu. Tapi dia takut menikah gitu. Karena kan ada orang nih pengen nikah tapi takut. Ya takut kalau gua nikah nanti seperti ini, seperti itu gitu. Takutnya nanti gua nggak bisa ngebiayain istri, ngebelanjain suami atau apa gitu, nuruti kata suami kayak gitu. Nah, apa sih pesan-pesannya buat pasangan-pasangan di luar sana yang mau menikah tapi masih takut untuk menikah gitu, Kak? Untuk saya juga, termasuk saya. Coba si abangnya dulu dah. Ya gimana ya, awalnya juga gue berasa gitu tuh awal mau nikah, mau dulu sebelum ketemu dia nih, pas mau nikah ntar begini ntar begitu, bisa nggak apa nafkahin, bisa nggak ini. Nah cuma gue pikir-pikir lagi, lo ngapain kita takut, kan kita kan punya apa ya, punya Tuhan juga, kita juga berusaha juga buat ngebahagiain anak istri juga. Kalau menurut gue gak usah takut lah, hadapin aja udah. Kalau emang lo yakin itu pilihan lo, ya udah kenapa enggak, yang penting
dapat ridho dari orang tua aja gitu. Oke, ridho dari orang tua. Oke, untuk Kanesa bagaimana? Ya, Selain orang perempuan. kalau perempuan pastinya itu ya Ron ya, kan beda-beda ya. Ada juga perempuan yang memilih laki-laki karena materinya, maksudnya mungkin ngelihat pas dia udah mapan nih baru dia udah oke mau. Ada juga yang mau berjuang dari bawah, ada juga yang banyak faktor ya pengen bagian orang tua dulu. Jadi kalau menurut aku sih sholat istihara dulu aja ya kalau untuk perempuan. Maksudnya tetapkan pilihan kalau dia ini yang terbaik atau enggak. Terus benar minta ridho dari orang tua. Terus ketiga itu ya itu sih lebih ke memantapkan diri aja. Sering-sering kayak dengar kajian yang tentang pernikahan gitu, terus baca-baca artikel tentang pernikahan tuh sebenarnya menyenangkan gitu kalau kita tahu ilmunya tentang pernikahan. Kalau kita nggak tahu ilmunya, jujur kita pasti buta banget ngeraba-raba. Jadi semuanya tuh pasti pakai ilmu gitu sih. Lebih ke penting banyak-banyak cari sumber, terus banyak berdoa, minta ridho dari orang tua, terus ya udah berdoa kepada Allah, selanjutnya jalan terus aja gitu. Oke, siap. Terima kasih. Nggak terasa waktu sudah hampir mau buka ya, Bang, Kak. Semoga bincang-bincang kita ini akan menjadi inspirasi bagi pemuda-pemuda di luar sana yang nonton video ini. Mudah-mudahan penontonnya nanti banyak. YouTuber pemula, mudah-mudahan yang viewernya nanti banyak, mudah-mudahan ya. Oke teman-teman, jadi itu dia hasil perbincangan. Jadi kesimpulannya yang pertama yaitu ya dari obrolan kita ini untuk teman-teman inspirasinya ya untuk yang mau menikah, yang punya keinginan udah punya pasangan mau menikah tapi ternyata takut buat seorang laki-laki gitu. Jawaban dari tadi emang cukup masuk akal juga ya teman-teman. Jadi kita katanya sebagai seorang laki-laki kalau udah niat, udah mampu, udah yakin kepada seseorang, kenapa tidak gitu. Kita lakukan dan berjuang, kan kita punya Tuhan. Dan nggak mungkin Tuhan tidak memberikan rezeki kepada kita. Yang penting ridho dari orang tua. Oke, itu jawaban dari si abang ini ya. Terus jawaban yang kesimpulan dari Kak Nesa tadi, KN tadi ya, maaf. Untuk seorang perempuan, ya emang sih seorang perempuan itu ya kadang harus memilih apa dia mapan dulu. Ya emang harus ya, apakah mau mapan dulu atau mau berjuang dari nol dulu terlebih dahulu. Namun itu mungkin pemikiran untuk sebagian orang ya. Ada juga yang memikirkan ya apa gua akan bahagia gitu nikah sama cowok tersebut gitu. Nah, saran Kanesa tadi memang benar teman-teman. Coba lakukanlah salat istikharah ya teman-teman untuk menanyakan kepada Sang Pencipta kita, apa sih, mana sih yang benar, apa yang terbaik, apakah dengan menikah itu akan menjadikan hidup kita lebih baik ke depannya atau malah jadi menurun gitu. Tapi saya yakin kalau dengan menikah itu ya pasti akan lebih baik ketika kita menjalaninya dengan sesuai apa yang diperintahkan oleh agama gitu. Namun ya ini tadi, memilih seorang pasangan itu emang harus selektif gitu. Ketika kita sulit untuk menentukan pasangan yang terbaik untuk kita, maka ya kunci utamanya kita harus kembali lagi pada Sang Pencipta, kepada Sang Kuasa ya, dengan cara sholat istikharah kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, dan baca juga dan perbanyak juga menimba ilmu, banyak dengerin kajian tentang pernikahan atau baca-baca artikel tentang pernikahan, karena nikah itu indah katanya. Makanya aku pengen cepet-cepet nikah nih. Jadi doakan ya teman-teman, semoga cepet nikah. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.